Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas mengenai strategi belajar mengajar gerak. Nah, untuk pembahasannya terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar. Nah, langsung saja. Materi pembelajaran ini sudah ditentukan pada ruang lingkupnya serta kedalamannya juga yang dapat diurutkan menjadi 2 pendekatan pokok. Yang pertama ada pendekatan prosedural. Nah, untuk urutan ini materi pembelajarannya menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah saat melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah untuk mengikuti pembelajaran bola voli pada teknik passing bawah. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuka kaki selebar bahu, kemudian kaki ditekuk, dan untuk tangan digabungkan seperti ini, kemudian diletakkan di depan seperti itu. Nah, dilanjut yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Nah, untuk pendekatan ini menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas ataupun sebaliknya, yaitu dari atas ke bawah. Nah, materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, contohnya masih dalam pembelajaran bola voli. Nah, untuk teknik-tekniknya terdapat dari beberapa teknik yang harus dipelajari dalam permainan bola voli. Nah, saya akan mengurutkan dari bawah terlebih dahulu, yaitu kita harus belajar bagaimana cara passing bawah. Setelah kita menguasai passing bawah, kemudian ke passing atas. Selanjutnya bisa juga dari servis bawah kemudian ke servis atas. Selanjutnya ada spike, kemudian blok, bisa juga sampai ke servis jam atau jam servis. Nah, selanjutnya poin yang kedua ada pengaturan waktu latihan. Nah, untuk pengaturan waktu latihan ini berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Nah, waktu itu pula lah yang akan menentukan seberapa produktifnya lingkungan pengajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, waktu pun akan diperhatikan karena nantinya akan menjadi waktu yang tersedia, kemudian waktu yang dialokasikan, dan juga waktu aktif belajar. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan pada jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu yang guru berikan pada seorang siswa tersebut. Nah, dari saat memulai gerakan sampai ke akhir gerakan. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Nah, untuk pengaturan lingkungan belajar ini terdapat prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama ada tingkat perkembangan anak. Nah, pada tingkat perkembangan anak ini, pengaturan lingkungan dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, kemudian motorik, bahasa, maupun psikososialnya. Nah, selanjutnya poin yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Nah, pada poin yang kedua ini, lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan menstimulasi perkembangan anak. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu menghindarkan anak dari cedera. Nah, lingkungan belajar dan bermain harus kita rancang ataupun kita tata dengan sedemikian rupa agar anak yang dapat bermain pada lingkungan tersebut dapat terhindarkan dari cedera yang akan mereka alami. Nah, selanjutnya ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Nah,
Walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing gurunya. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang anak ataupun oleh seorang peserta didik yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Nah, apabila tujuan khusus ini yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau juga lingkungan belajar peserta didik agar dapat memberikan kesempatan pada anak tersebut untuk berinteraksi di dalam suatu kelompoknya. Nah, kemudian ada pembahasan yang terakhir yaitu metode mengajar. Nah, untuk metode mengajar ini sama juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, untuk metode ceramah ini dilakukan oleh guru, yaitu menjelaskan materi yang akan diajarkan secara lisan ataupun langsung. Nah, kemudian yang kedua ada metode diskusi. Nah, untuk metode diskusi ini merupakan metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa, yang artinya siswa harus bisa memecahkan suatu masalah itu sendiri dalam kelompok yang sudah dibagikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada metode resitasi. Nah, pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi dari materi apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada metode eksperimen. Nah, untuk metode eksperimen ini merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, untuk metode ini merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Nah, selanjutnya ada metode karya wisata. Untuk metode karya wisata ini merupakan salah satu metode yang sepertinya akan disukai oleh peserta didik, karena untuk pelajarannya itu sendiri peserta didik dibiarkan belajar di luar kelas untuk meneliti apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Nah, untuk metode tanya jawab ini merupakan metode mengajar yang dimana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh peserta didik itu sendiri. Nah, untuk teknisnya itu dikembalikan kepada gurunya. Bisa saja guru akan mengacak peserta didik itu sendiri untuk bisa menjawab pertanyaan apa yang telah dilontarkan oleh gurunya. Jadi untuk siswa harus siap, tidak siap, harus bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, selanjutnya ada metode discovery. Nah, untuk metode ini merupakan metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri dari para peserta didik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.